Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arji Maudidayat dari kelas 6B NIM 45. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS kewirausahaan. Pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong menurut basis 2000. Keberhasilan seorang tergantung dari faktor berbicara tentang motivasi, maka akan muncul satu pemahaman bahwa makna itu akan mempengaruhi pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi hingga kan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia tidak berada dalam state of disequilibrium, tetapi sebaliknya bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah peroleh, beradanya di tangannya dan mendapatkan kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam state of equilibrium. Segi lingkungan faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seorang termotivasi. Kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya terdampak pada dorongan drive yang akan menyebabkan seorang melakukan satu tindakan. 3. Akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi dari uraian di atas, maka terpenuhi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang pada diri seorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu untuk karena dihendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dihendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya: 1. Self confidence, percaya akan kemampuan sendiri. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi. 1. Ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Task result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. 6. Risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap belajar motivasi berprestasi, senang menghadapi tantangan yang berisiko, sedang membuat tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dan dari pengalaman. 4. Pengalaman yang dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Mempunyai situasi yang menjamuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal, kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. 13. Sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan. Dan 15. Berhubungan tidak sekedar persahabatan tapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi. Menjemuk, motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak ingin mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, adanya banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja ketika menginginkan kenaikan gaji, tetapi di kesempatan yang karirnya naik berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak akan persamaan yang sama.
melakukan suatu tindakan tertentu biasanya yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari adanya sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah standar yang sehingga ketika baru munculnya satu tindakan individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya. Mengapa? Faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif, yang bersih, yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai pekerjaan termasuk. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit. 11. Berada di lingkungan kerja yang baru. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13. Tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14. Mengurangi peroleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. 15. Merasa diasingkan oleh teman-teman. Teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan yang memotivasi bawahannya harus mengetahui apa kebutuhannya bawahannya. Maslow salah seorang yang mengaji teori yang kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seorang berjenjang, artinya tidak kebutuhan yang pertama telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental yang meliputi teori tukar-menukar, exchange teori, dan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon 1940, 1997, 141, lebih dikenal dengan sebutan model of organizational equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi lalu terjadi proses tukar menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan atau menukar dengan gaji atau upah. Hal produksi organisasi baik yang berupa barang ataupun jasa kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapat organisasi dan dari pendapat inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri orang yang terpenuhi oleh faktor-faktor baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan pelakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Yang komponen dorongan, drift, dan komponen imbalan. Setelah kebutuhan merupakan satu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam proses dirinya seorang yang baik merupakan yang bersifat maupun fisis. Dorongan merupakan satu kekuatan jiwa yang menggerakkan seorang untuk bertindak dalam kebutuhan yang diinginkannya, sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori proses motivasi kerja. Teori proses lebih ditekan pada pengajian pada motivasi itu bisa terjadi, dan antaranya teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapannya, ekspansi teori dan Victor Fromm, dan teori Porter-Lawrence. Teori Fromm sebetulnya merupakan perkembangan dari teori Kurt Lewin dan Ewald Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan view, valensi, instrumentality, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan sekadar kekuatan dan keinginan seorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencapai nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasilnya dihindari atau dibenci pada disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Tingkat prestasi hari ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar 1
sama dengan 1/1, 0/1. Motivasi dalam peningkatan kinerja dalam produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemah yang paling dianggap sesuai dari istilah performance, juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja, yaitu pencapaian kerja, atau mengatakan bahwa performance dan kinerja adalah output dari proses human. Autor jadikan katanya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dan suatu proses. Artinya, dimana kepadanya berdasarkan dan definisi atau disimpulkan bahwa kinerja merupakan untuk kerja-kerja yang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Fromenberg 1982 menggambarkan secara matematik, yaitu ability dan motivation, job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkaitan antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, sedangkan pengaruh motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat satu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan orang tinggi, perilaku, tetapan standar performance. Sekian dan terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.